Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu metode bermain peran. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisa Ramadhani dengan NIM akhir 193 sebagai moderator, dan teman-teman saya Natasha Puspitasari dengan NIM akhir 027 dan Habibah Aminatus Sadia dengan NIM akhir 140. Baik, di sini ada pengertian bermain peran. Bermain peran berarti berinteraksi dengan situasi dan berperilaku aktif. Melalui bermain peran, anak akan mengingat peran yang menurutnya menyenangkan ataupun yang membuat anak menjadi sedih. Secara tidak langsung, anak akan mengulang-ulang peran yang menyenangkan dan menjadikan sebuah pelajaran peran setia yang diterima olehnya. Bermain peran sangat penting untuk perkembangan anak usia dini karena membantu mereka menjadi lebih percaya diri, berimajinasi, dan berekspresi, serta anak mulai berpikir secara simbolik, dan anak mulai mampu mengetahui bentuk-bentuk dari sebuah perasaan apa yang dirasakan oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Karakteristik metode bermain peran pada anak usia dini. Yang pertama, anak terlibat secara aktif. Dalam metode bermain peran, anak tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, tapi anak ikut memerankan tokoh tertentu. Anda dapat bergerak, berbicara, meniru tindakan tokoh, dan menjalankan cerita sesuai peran yang diberikan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa anak-anak merasa senang karena kegiatan bermain peran dilakukan langsung oleh mereka sendiri. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih aktif dan anak lebih mudah memahami materi karena mengalami langsung. Yang kedua, ada mengembangkan kemampuan sosial emosional. Karakteristik yang kedua yaitu metode bermain peran dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak. Bermain peran membuat anak belajar bekerja sama, berinteraksi dengan teman, dan belajar memahami perasaan orang lain. Anak juga belajar aturan dan bagaimana bersikap sesuai tokoh yang dimainkan. Selain itu, sosial emosional anak juga berkembang karena anak belajar berinteraksi, bekerja sama, dan peduli terhadap teman. Yang ketiga, bersifat imajinatif dan kontekstual. Imajinatif artinya anak menggunakan daya khayal untuk membayangkan dirinya menjadi tokoh tertentu. Sedangkan kontekstual artinya tema yang dimainkan biasanya berasal dari kehidupan nyata yang sering anak lihat seperti profesi polisi, petani, dan dokter. Jadi bermain peran membantu anak mengembangkan daya khayal atau imajinasi karena anak memerankan tokoh atau benda-benda di sekitar mereka. Selain itu, guru memilih tema yang sesuai dengan kehidupan anak karena tema tersebut sering terjadi di lingkungan sekitar sehingga anak lebih mudah memahami peran yang dimainkan. Yang keempat, ada mengembangkan bahasa dan komunikasi. Dalam bermain peran, anak harus berbicara sesuai tokoh. Anak juga mendengarkan kosakata baru dari guru maupun teman sehingga perbendaharaan kata anak bertambah. Dalam jurnal menjelaskan bahwa dalam jurnal yang ditulis oleh Mulyati dengan judul Pelaksanaan Metode Bermain Peran pada Anak Usia Dini 5-6 tahun, menjelaskan bahwa bermain peran dapat meningkatkan kemampuan bahasa karena anak mendengarkan informasi baru dan kosakata anak menjadi lebih luas. Selain itu, anak juga mampu menceritakan kembali kegiatan bermain peran kepada orang tua walaupun masih singkat, yang menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan komunikasi anak ini berkembang. Selanjutnya ada tujuan bermain peran. Yang pertama, anak belajar memahami diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, anak belajar cara komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, anak belajar bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, anak belajar untuk menjadi kreatif dan inovatif, serta mampu memecahkan masalah. Dan yang terakhir, anak dapat mengembangkan keahlian fisik dengan menggunakan otot dan panca indera. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran bermain peran. Aziza dan Kurniati menjelaskan bahwa strategi bermain peran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menentukan tema sesuai usia anak. Guru perlu memilih tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak,
agar mudah dipahami dan dimainkan. Lalu yang kedua ada menyiapkan alat dan lingkungan bermain. Guru menyiapkan properti sederhana yang mendukung permainan, misalnya jas dokter, uang mainan, boneka, meja kasir, atau peralatan dapur mainan. Lalu yang ketiga, menjelaskan peran dan aturan bermain. Sebelum bermain, guru menjelaskan peran-peran yang akan dimainkan serta aturan sederhana seperti bergiliran berbicara, tidak berebut alat, dan bermain dengan tertib. Lalu yang keempat, memberi contoh bermain. Guru dapat memperagakan secara singkat bagaimana cara memainkan peran tersebut. Lalu yang kelima, mendampingi anak selama kegiatan. Saat anak bermain, guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, menentukan tema permainan. Guru menentukan tema yang sesuai dengan materi pembelajaran dan usia anak. Lalu yang kedua, menyiapkan alat bermain. Setelah tema ditentukan, guru menyiapkan alat dan bahan yang mendukung permainan. Lalu yang ketiga, ada membagi peran anak. Guru membagi peran sesuai dengan jumlah anak dan kebutuhan cerita. Lalu yang keempat, anak memainkan peran. Anak mulai memainkan peran sesuai dengan tugas masing-masing. Guru berperan sebagai fasilitator. Lalu yang kelima, berdiskusi atau refleksi setelah bermain. Setelah permainan selesai, guru mengajak anak untuk berdiskusi secara sederhana. Selanjutnya ada contoh metode yang bermain peran. Yang pertama ada bermain peran dokter dan pasien. Lalu yang kedua ada bermain peran jual beli di pasar. Lalu yang ketiga ada bermain peran kegiatan di rumah. Lalu yang terakhir ada bermain peran pemadam kebakaran. Selanjutnya, peran guru dalam metode bermain peran pada anak usia dini. Yang pertama, guru sebagai perencana kegiatan.
Guru harus membuat rencana pembelajaran, menentukan tema bermain peran, serta menyiapkan alat dan media yang digunakan. Guru perlu melakukan persiapan dengan membuat rancangan kegiatan harian atau RKH atau RPPH, memilih tema sesuai RPPH, serta menyiapkan alat peraga seperti kostum dan perlengkapan pendukung. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan bermain peran akan berjalan dan lebih terarah. Yang kedua, sebagai fasilitator, guru membantu jalannya kegiatan bermain peran seperti membagi peran anak, mengatur posisi anak, dan membantu anak jika bingung dalam menjalankan tokoh. Guru mengatur posisi masing-masing peran anak agar anak tidak bingung, dan guru juga membantu anak yang kesulitan mengingat tugasnya. Guru juga menentukan tempat bermain, bisa di kelas atau halaman sekolah sesuai tema. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Guru harus membuat anak semangat dan tertarik mengikuti pembelajaran bermain peran. Salah satunya caranya adalah menyediakan alat peraga yang menarik agar anak lebih antusias. Namun, jika alat peraga tidak lengkap, anak dapat menjadi bingung. Jadi, guru harus menyiapkan alat peraga yang akan digunakan dan memastikannya itu menarik. Selain itu, guru juga harus kreatif agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain peran. Yang keempat, sebagai pengamat dan evaluator, guru mengamati perkembangan anak selama kegiatan bermain peran berlangsung. Setelah kegiatan selesai, guru melakukan evaluasi melalui tanya jawab dan mencatat hasil perkembangan anak. Lalu selanjutnya ada kendala dan solusi. Yang pertama, sebagian anak yang tidak ikut dalam bermain peran cenderung menjadi kurang aktif. Lalu yang kedua, perlu dibangun imajinasi yang sama antara guru dan anak, karena hal seperti ini yang tidak mudah. Lalu yang ketiga, harus memerlukan banyak waktu, baik dari persiapan maupun berjalannya bermain peran. Untuk solusinya, yang pertama, guru sebaiknya menerangkan kepada anak bahwasannya dengan metode bermain peran ini diharapkan anak lebih terampil dalam berbahasa. Lalu yang kedua, guru harus menceritakan sembari mengatur adegan agar anak itu dapat memahami peristiwa yang dilakukan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, materi yang akan disampaikan itu harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Dapat disimpulkan, metode bermain peran merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini, karena sesuai dengan dunia anak yang suka bermain. Dengan kegiatan ini membantu mengembangkan kemampuan sosial, bahasa, dan emosional melalui interaksi dan pengalaman langsung. Agar pembelajaran berjalan optimal, guru perlu menyiapkan tema, alat, dan aturan bermain dengan baik, serta berperan sebagai fasilitator dan motivator. Dengan strategi yang tepat, bermain peran menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.